semuanya. Pada pagi hari ini kita akan dilayani oleh saudara kita, khususnya dalam hal pujian maupun penyampaian renungan firman Tuhan. Saudara akan melayani kita dalam pujian, dan kemudian saudara Setiaman itu akan memberikan renungan dari firman Tuhan buat kita semua di sini. Saudara Setiaman ini kamu tahu belum, baru ketemu ya? Ini adiknya saudara Atan. Jadi berasal dari sekolah yang sama dengan kami bertiga, kami berdua. Sama dengan dari Lampung juga. Dan sekarang melayani di Surabaya part-time, jadi bilang seperti itu ya. Di Surabaya dan di Nganjuk. Ya, di Nganjuk. Dan saudara ini juga bekerja sehari-harinya untuk mengelola hidupnya. Dia juga memberikan pelayanan dan waktunya untuk pelayanan di jemaat. Jadi setiap Setiawan Anggulur dari Jakarta itu nanti akan menyampaikan kepada kita. Oke, waktunya Pak. Perjamuan mana sih? Baik, saudara-saudara, untuk lagu pertama kita nyanyikan lagu nomor 219. Batu Karang Perlindungan. Tuhanlah batu karangku, tiga ya. Tuhanlah batu karangku, naungan yang tetap teguh. Ku selamat dari tiap setru, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Selalu kau di sisiku, naungan yang tetap teguh. Tak ada takut padaku, naungan yang tetap teguh. Ya Yesus batu karang perlindungan, perlindungan, perlindungan. Ya Yesus batu karang perlindungan, naungan yang tetap teguh. Lagu selanjutnya nomor 125. Lagu 125, Yesus Kristus Anak Allah. Siapapun yang percaya, tiga ya. Siapapun yang percaya, Yesus Kristus Allah, berasal daripadanya, yang kasih adanya.
Dan setelah ini kita akan dipimpin oleh Saudara Daud dalam doa pembukaan. 216. Tuhan gembalaku. 3 ya. Tuhan gembalaku yang baik, cukuplah hidupku kepada sejuk dan air tenang. Tuhan membimbingku, meski jalanku di lembah bayangan mengkelam, Tuhan berserta dan menghiburku, jiwaku kan tentram. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang maha mulia, Allah Bapa Allah yang ada di surga, dan juga Roh Kudus yang ada di antara orang Kristen, kami ucapkan puji dan syukur pagi hari ini bahwa kami mengucapkan syukur atas segala kasih karunia yang telah kami terima. Tuhan, ampuni dosa yang kami perbuat, Tuhan, karena kami sering berbuat dosa. Pagi ini kami berkumpul untuk beribadah, Tuhan, untuk memuja Allah, memuliakan Allah. Tolonglah kami agar kami dapat melakukan ibadat ini sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan, bukalah hati kami. Kami akan mendengarkan firman daripada Allah, agar kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan segala firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudara Aman. Berkatilah dia dan berilah kepada dia hikmat dan kebijaksanaan agar dapat mengkomunikasikan apa yaitu kehendak Allah. Tuhan, juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tak dapat pergi ke sini, tolonglah mereka agar mereka dapat berkumpul bersama dengan kami semua. Juga kami minta berkat untuk keluarga Dede dan keluarga yang telah memberikan waktu dan tempat untuk untuk berbakti pagi ini. Mengucapkan puji dan syukur kepada Allah atas segala kasih karunia-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Selagi kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu nomor 122. Nomor 122, Aku Bersyukur Atas Kasih-Mu. Aku bersyukur atas kasih. 3 ya. Aku bersyukur atas kasih yang nyata dalam kasih tercurah bagi aku ini, walau aku hampa letih.
Silakan persiapkan semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepada Allah untuk bersyukur. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau memberikan kami kehidupan, Engkau memberikan kami keluarga, Engkau memberikan kami persekutuan dengan Kristus, persekutuan yang sangat indah dan berguna bagi kami. Terima kasih juga Bapak, kami masih boleh beribadah pada saat ini, dan kami masih boleh mengumpulkan apa yang telah kami sisihkan untuk kami persembahkan kepadamu. Bapak, tolong beri kami hikmat, supaya apa yang telah kami kumpulkan ini boleh kami pakai demi kemuliaan nama Tuhan di kota Bandung ini. Tolong berkati kami juga di hari-hari depan, di mana kami akan bekerja dan belajar. Dan biarlah kami memberikan usaha kami yang terbaik dalam setiap segi kehidupan kami, supaya nama-Mu dapat dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, untuk menyambut perjamuan Tuhan, kita nyanyikan lagu nomor 135, Hai orang yang penuh dosa. 135. Hai orang yang penuh dosa. 2 ya. Hai orang yang penuh dosa, inginkah kau lepas? Terimalah sabda rahmat-Nya, hidupmu kan bebas. Pada Yesus taruh harapmu. Pada Yesus sumber selamat, serahkan hidupmu. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa jadi sembuh. Pada Yesus taruh harapmu.
Kita akan mengambil firman Tuhan untuk memperingati kematian Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami ada di surga, kami datang kepadamu Bapa dalam ibadah ini untuk bersyukur atas segala yang telah dilakukan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga Bapa karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau rela mengaruniakan anakmu Tuhan Yesus Kristus mati demi menebus dosa kami. Dan untuk memperingati kematian Tuhan dan untuk mengabarkan kematian Tuhan sampai kedatangan kelak kedua kali, kami akan mengambil firman Tuhan. Bapa, tolong berkati kami di saat kami makan roti yang tak daging. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Untuk menghenti perjamuan Tuhan ini kita akan minum air buah anggur, tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah, untuk bersyukur atas kehidupan kami. Kami masih boleh mengambil perjamuan Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus dan mengabarkan kematian-Nya sampai kedatangan kelak kedua kali. Tolong berkati kami Bapa ketika kami minum air buah anggur ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita buka buku nyanyian nomor 204. 204, Kuingin Hati yang Suci Murni. Setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ku ingin hati yang suci murni. 3 ya. Ku ingin hati yang suci murni, yang memancarkan terang sejati, bebas dari nafsu dunia jahat, suci oleh darah juru selamat. Hati bersih, suci murni, itu ya Tuhan yang ku ingini. Karena kasih Kau telah mati, jadikan hatiku suci murni.
pagi. Terima kasih kepada Tuhan atas kasih-Nya telah menunjukkan kita di sini, dan juga saya berterima kasih kepada jemaat di Bandung yang memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi firman Tuhan di pagi hari ini. Saya mengajak saudara-saudari untuk melihat kitab Efesus. Membuka kitab Efesus pasal yang keempat. Kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Lagi kitab Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 17 sampai 32. Saya akan bacakan ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24 saja dulu sekarang. Ayat 20 sampai ayat 24. Bunyinya demikian. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang ada di Efesus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Keempat ayat 20 sampai ayat 20. Kelima ayat ini yang baru saja kita baca menyatakan bahwa Rasul Paulus menyatakan bahwa orang-orang Efesus telah menanggalkan manusia lama mereka, kemudian mengenakan manusia baru. Kalau saya singkat seperti itu. Lalu apa yang menjadi latar belakang dari jemaat orang Efesus? Mengapa mereka harus menanggalkan manusia lama mereka, kemudian mengenakan manusia baru? Kita baca ayat yang ke-17 dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, kata Rasul Paulus. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia, kemudian dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-17, Rasul Paulus berkata, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Kristen yang ada di Efesus sebelumnya, latar belakang mereka itu, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah sebelumnya. Dikatakan jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi mereka pernah mengalami hal itu. Beberapa buku mengatakan jemaat di Efesus itu mayoritas terdiri dari orang-orang yang menyembah berhala dulunya. Tapi pertanyaannya, apakah orang-orang yang menyembah berhala itu tidak mengetahui keberadaan Allah? Yang kedua, apakah orang-orang yang menyembah berhala itu tidak mengenal Allah? Itu dua pertanyaan yang saya berikan dari ayat ini. Itu kita akan bahas selanjutnya. Kemudian di sini kita melihat dari ayat yang ke-17 dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Allah itu pikirannya sia-sia. Dilanjutkan lagi, pengertiannya gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Kalimat ini tidak hanya berguna bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, tetapi juga berguna bagi kita sebagai orang Kristen yang kehidupannya masih seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Jadi ini disebabkan karena kebodohan dan kedegilan hati mereka ternyata.
dilanjutkan lagi, perasaan mereka telah tumpul. Nah, ini akibatnya. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, katanya. Dulu waktu saya masih kerja di kelapa sawit, ini tangan saya ini kapalan namanya, telapak tangan saya. Itu saya ketika dipotong, pertama-tama saya kerja di kelapa sawit itu kulit ini sampai melembung ya. Ada airnya, dan itu sangat sakit loh, perih dan sakit. 1 sampai 3 bulan awal itu seperti itu. Tapi mulai dari 3 bulan ke atas, hampir 2 tahun saya kerja di kelapa sawit, itu tangannya itu sudah nggak kerasa apa-apa lagi, udah kebal. Sampai sekarang mungkin masih ada ini, 1, 2, 3 ada ini, masih ada tanda-tandanya. Jadi ketika dipotong pakai silet, udah nggak kerasa lagi, udah nggak sakit apa-apa, darah juga nggak keluar, udah kapalan. Nah, seperti itulah hati orang yang sudah tumpul. Golok yang sudah tumpul nggak bisa dipakai lagi. Sebesar apapun tenaga kita memotong kayu dengan memakai golok yang sudah tumpul, hasilnya nggak akan efektif. Kemudian dikatakan apa? Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Saudara-saudara, ayat 17, apa yang dikatakan dalam ayat 17 sampai ayat 19 telah dialami oleh orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Dulunya mereka orang-orang yang pikiran sia-sia, jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Namun setelah Rasul Paulus datang, mereka belajar mengenal Kristus. Pertanyaannya seperti yang tadi, apakah dulunya ketika orang-orang jemaat di Efesus pada saat mereka masih orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka mengetahui bahwa Allah itu ada? Maksudnya, apakah orang-orang yang tidak mengenal Allah itu mengetahui bahwa Allah itu ada? Kemudian pertanyaan kedua tadi, apakah orang-orang yang tidak mengenal Allah? Oh, sudah pasti, gitu kan? Tapi yang pasti di sini dikatakan, kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya orang-orang yang ada di Efesus, orang Kristen yang ada di Efesus, hanya sekedar mengetahui bahwa Tuhan itu ada, tapi mereka tidak mengenal Tuhan itu sebenarnya bagaimana. Maksudnya begini, orang-orang yang menyembah berhala itu mengakui bahwa yang Tuhan itu ada loh, yang menciptakan bumi ini ada, yang maha kuasa. Tapi sayang, mereka tidak mengenal sebenarnya mana yang sebenarnya gitu loh. Mereka tidak mengetahui mana Tuhan yang sebenarnya. Artinya mereka tidak mengenal. Jadi kata kenal dengan tahu itu memiliki makna yang berbeda. Kata kenal mempunyai makna yang lebih dalam. Sementara kata tahu tidak sedalam makna dari kata kenal. Kata kenal sudah pasti tahu, kata tahu belum pasti kenal. Setuju nggak dengan itu? Kalau saya bisa katakan dalam kekuranganku, semua orang sekarang ini bisa saya pastikan 99% mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Penyembah berhala tahu, ateis mungkin tahu, tapi mereka nggak ini. Tapi apakah semua orang itu mengenal Tuhan? Semua orang tahu bahwa pesawat itu terbang, tapi tidak semua orang mengetahui apa saja komponen yang ada di dalam pesawat itu. Jadi kita harus membedakan itu. Kata tahu dengan kenal itu berbeda. Orang-orang Efesus mengalami itu, saudara. Nah, pertanyaan sekarang, apakah kita sebagai orang Kristen mengenal Tuhan? Atau hanya sekedar mengetahui? Dari mana itu dapat dibuktikan bahwa kita itu tidak hanya mengetahui Tuhan, tetapi mengenal Tuhan? Dari mana? Ini dari kehidupan kita, saudara-saudara. Orang Efesus menyadari hal ini setelah Rasul Paulus mengajar mereka. Kemudian apa yang mereka lakukan? Di dalam ayat 21,
Kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yang tadinya pengertian mereka gelap, pengajaran firman Tuhan datang melalui Rasul Paulus, mereka membuka hati mereka dan ini menerima pengajaran yang menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Mereka menerima firman Tuhan tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan? Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama dan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran. Orang-orang Efesus telah mendengarkan firman Tuhan dan menanggalkan manusia lama mereka, kemudian mengambil manusia baru dan mengenakannya. Pertanyaannya, kapan orang-orang Kristen yang ada di Efesus memperoleh hal ini? Itu ketika mereka memberi diri dibaptis dalam Yesus Kristus. Pada saat itu mereka menerima pengampunan dosa, mereka memperbaharui hati dan pemikiran mereka, kemudian mereka menjadi orang-orang Kristen. Mereka menanggalkan apa yang dipikir, cara pikir mereka yang lama. Mereka menanggalkan semua isi hati mereka yang dahulunya sesuai dengan kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah, seiring dengan bersama tubuh mereka yang lama, kemudian mengenakan tubuh yang baru, hati yang baru, dan pemikiran-pemikiran yang baru yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari tahun 2012 nyaris berlalu. Tahun 2013 nyaris datang. Tinggal ngitung jam. Saudara-saudara, saya yakin kita telah menanggalkan manusia lama kita. Saya yakin itu. Kita telah menerima pengampunan dosa pertama kali ketika kita menerima baptisan dalam Yesus Kristus. Kita telah memperbaharui hati dan pemikiran kita ketika kita pertama kali ketika kita dibaptis dalam Yesus Kristus. Namun itu hal tersebut tidak berhenti di situ saja. Meminta pengampunan dosa, memperbaharui hati dan pemikiran, itu bersifat berkelanjutan. Nah, saya ingin mengajak kita, seiring berlalunya tahun 2012 dan datangnya tahun 2013, mari kita memperbaharui hati dan pemikiran kita. Mari kita menanggalkan mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Ketika kita berbicara mengenai hati, maka kita sedang berbicara tentang kehidupan rohaniah kita. Dan jiwa yang ada di dalam kita yang menggerakkan kehidupan rohaniah kita itu menjadi tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, mengapa kita perlu memperbaharui hati dan pemikiran kita? Karena di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 dikatakan apa? Kita lihat Amsal pasal 4 ayat yang ke-23 bunyinya demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita terpancar apa? Ya, hati kita. Bagaimana hati kita itu terpancar dari bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lakukan setiap harinya itu berasal dari hati kita. Karena itu betapa pentingnya kita menjaga hati kita dan memperbaharui hati kita terus-menerus. Kebencian, keangkuhan, dan rasa iri hati itu seringkali mengotori hati kita, saudara-saudara.
seringkali mengganggu pemikiran kita. Mengapa? Karena kita sering lalai menjaga hati kita. Pikiran-pikiran lama, yaitu kedengkian tadi, masih mendominasi hati dan pemikiran kita. Sehingga itu membuat kita kalah dan membuat firman Tuhan tidak bekerja secara efektif di dalam diri kita. Karena itu betapa pentingnya kita menjaga dan senantiasa memperbaharui diri kita dengan melakukan pembelajaran tentang firman Tuhan, kemudian bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Dan itu bersifat berkelanjutan, terus-menerus itu dilakukan, itu dibutuhkan untuk menambah pengetahuan kita. Seperti itu. Itu sangat penting di dalam memperbarui hati dan pemikiran kita. Kalau saya katakan begini, kita harus berdamai dengan masa lalu kita dalam memperbaharui hati dan pikiran kita. Saya akui dalam hal ini saya lagi bergumul. Saya juga lagi berdamai dengan luka-luka di masa lalu. Tapi saya akui saya lagi bergumul dengan itu. Tapi berdamai dengan masalah, dengan luka di masa lalu itu sangat penting untuk memperbaharui hati kita, saudara-saudara. Iblis itu sangat pintar. Dan iblis itu dapat menggunakan luka di masa lalu, masalah-masalah kita di masa lalu untuk menjatuhkan kita. Dia menggunakan itu. Sehingga masalah-masalah kita di masa lalu yang telah kita alami menghantui kita setiap harinya. Dan itu senantiasa membuat kita terpuruk. Apakah pengalaman pahit, luka saya di masa lalu membuat saya membuat saya melakukan hal-hal yang tidak baik sekarang ini? Kemarin saya sedang sempat berbicara kepada saudara Dedi. Iya, itu mengakibatkan saya berbuat buruk. Luka di masa lalu bisa membuat kita bertindak buruk. Tapi saya baru sadari bahwa itu justru jalannya si iblis menjatuhkan kita. Kita harus bergumul melawan itu. Kita harus berdamai dengan masa lalu kita. Jangan sampai si iblis menang, menggunakan masa lalu kita dan menjatuhkan kita. Saudara-saudara, mungkin di tahun 2012 ini yang hampir berlalu ini, yang hampir habis ini, kita punya masalah dengan saudara-saudara seiman kita, atau mungkin saudara-saudara jasmani kita. Mari kita memperbaiki itu. Berdamai dengan masalah-masalah dan memulai lembaran kehidupan yang baru di tahun baru 2013. Aman. Siapa yang dapat memperbaharui hati kita? Yang dapat memperbaharui hati kita hanya Tuhan, saudara-saudara. Hanya Tuhan. Melalui apa? Banyak. Melalui saudara-saudara seiman. Makanya kita butuh persekutuan tadi. Melalui pembelajaran terhadap firman Tuhan. Karena itu, untuk memperbaharui hati kita perlu datang kepada Tuhan, memohon kepadanya. Dan tugas kita adalah menjaga hati kita, kata Salomo, dengan segala kewaspadaan. Setelah memperbaharuinya, kemudian kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebagai kesimpulan dari pelajaran saat ini, saya baca ayat 25 sampai ayat yang ke-32. Ini demikian. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota.
Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, ini tadi yang akan terjadi ketika kita tidak berdamai dengan masa lalu. Iblis akan menggunakan masa lalu untuk menjatuhkan kita. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Dilanjutkan lagi. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ternyata salah satu perbuatan yang pernah dilakukan oleh orang Kristen yang ada di Efesus adalah mencuri. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-28 ini, kata Rasul Paulus, jangan mencuri lagi saudara, mari bekerja. Dilanjutkan ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh hasil karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya ulang sekali lagi saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk mengintrospeksi diri masing-masing dan menanggalkan segala masalah. Bila kita punya masalah terhadap saudara seiman atau saudara yang lain, saudara jasmani apapun itu, mari kita memperbaharui hati dan pemikiran kita dan membiarkannya berlalu seiring berlalunya tahun 2012 dan mencoba mencari pemikiran yang baru, yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita nyanyikan lagu nomor 269. Dan setelah ini tolong saudara kita lanjut lagi. 269, sejak aku terima Yesus. Perubahan ajaib 3 ya. Perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku disinari terang surgawi sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus, tersedia di surga tempat bagiku. Sejak ku terima Yesus, ku menuju ke sana senang hatiku. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, bermegah jiwaku sukacita penuh. Sejak ku terima Yesus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang kami hormati dan Tuhan Yesus serta Roh Kudus yang ada di dalam tubuhmu, kami orang Kristen kami ucapkan syukur atas selesainya kebaktian ini. Kau telah menasihati kami agar merubah hati dan pemikiran yang sesuai dengan Allah, yaitu mengenai kebersihan dan kesucian, yaitu hati yang penuh kasih. Tolonglah agar kami dapat melakukan nasihat-nasihat Tuhan. Tolonglah buanglah segala hal-hal yang kotor dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik Tuhan, agar kami dapat melakukan keinginan Allah Tuhan, seperti orang yang penuh kasih Tuhan, penuh kebajikan Tuhan.
terima kasih nasihat tersebut. Kami ingin agar melakukan hal tersebut doa agar kamu melakukannya dengan haji. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke masing-masing dengan menjalani perjalanan. Juga kami hendak mendoakan beberapa saudara yang sakit, yaitu Pak Walter, Pak Sipahutan, Saudara Kim, Opa Wijaya, Pak Kornel Papan, saudara yang sakit juga. Kami hendak mendoakan Matthew, anaknya masih obrol di Metro. Juga kami hendak mendoakan Fenty dan Kristi di Limbangan. Dan juga kami hendak mendoakan itu kehidupan keluarga Saudari Nova dan Pak Agus, agar mereka dapat harmonis dan bersama-sama berjalan di dalam Tuhan. Tolong mereka semua Tuhan. Tuhan, juga kami hendak mendoakan pemerintah Republik Indonesia ini agar mereka dapat pemerintah dapat memecahkan segala permasalahan yang ada di bumi Indonesia ini. Tuhan, juga kami hendak mendoakan Tuhan kemajuan untuk sidang Jumat Kristus secara kuantitas dan kualitas Tuhan, agar jangan merosot. Banyak hal yang harus dibenahi. Tolonglah kami ini semua. Terima kasih Tuhan atas segala kasih sayangnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami masa tahun ini telah dilalui Tuhan. Tolonglah agar nanti tahun dapat menyertai kami kemana saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara-saudara semua yang telah beribadah bersama-sama. Secara khusus juga terima kasih untuk saudara Aman atas terima Tuhan. Saya sebenarnya sih nggak biasa untuk memberikan komentar khotbah, tapi maaf, ada satu dorongan setelah mendengarkan khotbah ini. Mungkin judulnya Old and New kali ya. Old and New. Tapi satu hal, biasanya di akhir tahun menjelang tahun baru itu biasanya tiap pribadi mungkin punya resolusi masing-masing. Satu hal yang saya dapatkan tadi adalah berubah atau menjadi tumpul. Mengerikan sekali, tadi disebutkan bahwa orang Kristen memiliki kemungkinan untuk menjadi tumpul akibat kebodohan dan kedegilan. Kalau kita tetap masih hidup dalam manusia lama kita, seperti itu ya saudara. Tapi mengerikan sekali, saya kira tadi saya berpikir bahwa saya sebagai seorang Kristen memiliki kemungkinan untuk menjadi tumpul. Satu hal yang mungkin pasti sangat dibenci Tuhan, seorang Kristen menjadi tumpul. Pilihannya berubah atau menjadi tumpul. Itu resolusi saya untuk tahun depan. Seperti saya tadi katakan, mohon maaf, saya biasanya tidak memberikan komentar, tapi ini yang saya bagikan. Itu saja. Terima kasih juga saudara Tan untuk pelayanannya, saudara Daud, dan juga saudara Yakin untuk persiapan perjamuan Tuhan. Tak bosan-bosannya, saya juga meminta maaf kalau saudara-saudara merasa terganggu dengan pola anak saya, tapi ya mudah-mudahan semakin disini semakin bisa diatur, semakin besar. Saya tidak tahu apakah Anda termasuk hiperaktif atau apa, tapi yang pasti kami juga tetap berusaha untuk mendidik dengan benar. Jadi mohon maaf kalau Anda merasa terganggu dengan pola anak saya. Dan saya tambahkan tadi saudara Daud mendoakan adik Matthew. Saya mendengar kabar kalau Matthew masuk rumah sakit lagi. Ya, kalau saya tidak salah, jantungnya bengkak lagi. Seperti kan kemarin baru operasi kemarin operasi apa ya? Oh, kemarin ada lubang di jantungnya. Kemarin saya dengar berita dia masuk rumah sakit lagi, ada pembengkakan atau seperti apa. Jadi tolong bawa terus dalam doa, saudara Matthew. Dan kita juga bersyukur Bapak dari saudara Leo, Amang Kornel Papahan, ada perkembangan bagus ya. Tetap kita bawa dalam doa. Juga Selin, anaknya saudara Kusnadi, tolong doakan. Kemarin saudara Petra minta itu didoakan juga saja. Satu lagi, nanti habis ini tolong jangan buru-buru pulangnya Kak ya. Bentar aja. Masalahnya saudara Yating bersama saudara Aman dan atas sedikit bantuan dari saudara Atan menyiapkan kuitiau untuk kita makan. Ya, mungkin nanti ada sedikit kue atau oleh-oleh lain gitu dan disiapkan ya untuk tahun ini ya mungkin kita bisa makan sama-sama.
Oke, selamat hari Minggu kita semua.